Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas dua materi yang menurut saya sangat penting ya. Selama ini sering saya sebutkan di video-video saya, yaitu adalah stop loss, trailing stop dan average up. Jadi yang selama ini sering saya hanya bagikan adalah titik cut loss, titik titik support, titik cut loss dan resisten. Nah, jadi di sini akan materi ini akan sama pentingnya dengan tiga kondisi tiga itulah istilahnya support, cut loss dan resisten. Nah, yang kedua ini ada trailing stop dan average up. Jadi dimana kalau trailing stop itu sendiri, jadi ketika kita ingin mencapai target ya, misal resisten kita ada di 1000, jadi target kita di 1000, ternyata sebelum sampai ke angka 1000, jadi kita sudah membatasi di harga tertentu. Misal dia sudah saat ini harga sudah mencapai di 950 ya, 950. Misal kita beli di harga 900, target kita di 1000, dan sekarang harga sudah menyentuh angka 950. Nah, dan kita masih hold saham itu, kita belum jual saham itu. Jadi kita bisa pasang trailing stop. Jadi ketika harga itu nanti menyentuh atau melewati angka 950, misal dia sudah jalan ke 970 ya, ke 970. Nah, kita bisa istilahnya, kita bisa membatasi diri. Jadi ketika dia sampai 970, kita akan take profit atau jual dulu ketika harganya turun dari 950. Jadi kita amankan dulu profit kita yang sudah di angka 950 tadi, karena kita tahu ketika dia sampai di angka 970 ternyata berat ya, ternyata sudah muncul candle merah istilahnya, candle merah, dan volumenya juga lumayan banyak. Jadi penjualan sudah mulai muncul di saham itu. Jadi kita membatasi di harga 950. Ketika dia turun dari 950 kita jual. Nah, jadi lebih baik kita jual di 950 atau daripada kita tunggu sampai dia BEP lagi atau kembali ke harga 900 lagi dan kita nggak dapat untung apa-apa sama sekali. Seperti itu. Jadi kita membatasi mengamankan profit yang sudah kita dapat sebelumnya, walau lebih sedikit dibandingin yang seharusnya kita udah TP di 970 ya. Nah, 970 tapi kita ingin dia sampai ke 1000 ya, seperti itu. Nah, kalau average up itu sendiri itu dilakukan ketika kita sampai di resisten. Misal tadi resisten 1000 ya, resisten 1000, dan ternyata dia melewati resisten itu, anggap aja sekarang harganya di 1100. Nah, ternyata di 1100 dia bertahan dan terus sideways di situ. Nah, di situ kita bisa tambah dana dan kita mencari mencari resisten selanjutnya. Jadi seharusnya kita cuman untung berapa persen di situ. Ternyata ketika kita tahu dia bertahan di area resisten itu ya, area resisten breakout itu, dan resisten itu berubah menjadi support selanjutnya. Nah, cut loss kita di mana? Cut loss kita ya di bawah area resisten yang ditembus tadi. Jadi misalnya resistennya 1000, kita cut loss di 990 misal seperti itu. Oke, langsung aja kita di contohnya aja ya. Ini saya ambil saham Cepin. Nah, di sini di posisi ini adalah area supportnya. Di sini support, di sini dia di support, kemudian terpental di area resisten ini, kemudian dia kembali lagi ke support. Oke, kita bisa pasang posisi buy di sini. Cut loss kita satu tick di bawah area ini. Jadi kita ambil di harga 5850. Nah, oke, kita ambil di harga 5850. Nah, terus kita lihat pergerakan harganya. Oke, candle muncul doji dan harga masih sama di 5850. Nah, sekarang dia harganya sudah naik, closingnya di 5900. Oke, kita sudah profit ya. Oh ya, maaf, yang tadi sebelumnya TP kita terdekat di sini ya, di area resisten ini, resisten trendline ini, resisten miringnya ini, itu adalah TP terdekat kita, take profit terdekat kita. Nah, selanjutnya muncul candle
nih. Nah, ini bisa kita lihat. Saya hapus. Nah, di sini maksud saya kita sudah berada di harga ini. Berada di harga 6.000. Nah, target kita di sini harusnya kan di sini di 6.050, tapi dia belum sampai, ternyata sampai situ. Jadi kita anggap aja kita belum puas lah karena dia belum sampai di resisten ini. Nah, di sini saya mencari resisten terdekat. Di sini di garis ini. Nah, di sini kan ada resisten nih di sini. Di sini ekor-ekornya tertahan di sini dan di sini juga ekor-ekor tertahan di sini. Nah, saya akan membuat trailing stop di sini. Jadi ketika dia turun dari area ini, saya akan take profit. Jadi saya akan amankan profit saya di harga 5950 ini. Jadi saya akan jual ketika dia melewatin area 5950 ini. Oke, kita lihat selanjutnya pergerakannya. Nah, ternyata muncul candle merah dan dia sudah sampai di harga ini ya. Harga ini. Jadi kita sudah take profit ya ini karena harganya sudah melewatin. Sudah di 6075 tertingginya. Berarti oke, kita sudah cuan di sini. Nah, terus selanjutnya ini anggap aja kita sudah jual barang ya, posisi sudah jual barang. Nah, di posisi ini oke, anggap aja kita ini tadi udah selesai ya. Ini materi trailing stopnya sudah selesai. Tadi kita membatasi, kita amankan harga, amankan profit kita di resisten kecil sebelumnya, istilahnya resisten minor ya. Nah, di sini kita sudah anggap sudah take profit. Oke, ini materi trailing stop sudah selesai ya. Trailing stop sudah selesai. Selanjutnya saya akan lanjut ke materi average up-nya. Nah, average up sendiri di mana ini saya udah melihat dari pola sebelumnya, di mana ini adalah area resisten ya. Di sini area support, di sini support, di sini support, dan kemudian supportnya di breakdown dan menjadi area resisten di sini. Oke, ini saya kecilkan dulu segini. Oke. Nah, di sini saya akan tunggu. Misal saya masih hold ya saham ini, saya masih beli saham ini di sini tadi, dan di sini saya belum take profit karena anggapan saya mau ke resisten yang ini. Nah, resisten ini. Jadi terus saya mau melihat apakah di resisten ini dia berhasil breakout atau enggak ya. Kalau dia berhasil breakout, saya akan tambah dana itu dia. Saya akan average up. Nah, kita lihat pergerakannya. Nah, di sini ya dia masih tertahan ya. Masih tertahan, dan ini masih istilahnya masih trailing stop kita. Ketika dia turun dari sini, kita akan amankan dulu profit kita. Nah, ternyata di sini terbentuk doji, dan ini di mana ini? Nggak tahu, saya nggak kelihatan ya. Nah, sini terbentuk inverted hammer, masih tertahan di resistance trendline ini dan breakout dari resistance trendline ini, dan target kita mana di sini ya, di area ini ya. Nah, di sini dia ternyata sudah menyentuh area resistance trendline ini. Nah, di sini kita juga bisa pasang lagi trailing stop. Di sini ada resisten. Nah, di sini ada resisten, di sini juga ada resisten, di sini juga ekornya ada resisten. Nah, ketika harga ini turun dari area ini, dari garis ini, kita bisa cut loss, bisa take profit dulu, amankan dulu, jangan sampai dia turun ke BEP lagi. Ternyata dia langsung bablas ke atas ini. Nah, dia sudah masuk ke area ini, area resistance sebelumnya, dan ini ada area support. Oke, kita bisa ambil, bisa tambah dana kita, atau kita namanya average up. Nah, cut lossnya di mana? Cut lossnya 1 tick aja di bawah area ini. Cut lossnya 1 tick di bawah area ini, dan target kita bisa melihat resisten sebelumnya di sini. Kita bisa lihat. Nah, anggap aja di sini ya. Ini adalah resisten sebelumnya. Jadi kita bisa ambil target kita di sini di 6525. Oke, kita lihat pergerakannya. Oke, ternyata dia turun ya. Ternyata dia turun di sini. Anggap aja kita cut lossnya di sini ya. Sini aja cut lossnya 2 tick. Anggap aja 2 tick di area ini.
Terus kita ambil ini lagi, kita lihat lagi pergerakannya. Nah, ternyata di sini dia sudah mulai naik. Dia sudah mulai naik di sini. Di sini terbentuk pola hammer, terus doji, terus terbentuk hammer lagi. Nah, dia di sini mulai naik. Nah, dan sampai ke target. Nah, sampai di sini. Jadi di harga 6525 itu ya dia sampai sana ya. Nah, di sini terbentuk doji dan terbentuk di sini apa ini? Terbentuk hanging man di sini, hanging man dimana sama seperti pola hammer, cuman dia berwarna merah. Nah, dari sini adalah indikasi pertama, indikasi saham itu akan turun adalah ini ya. Pertama itu doji, kalau dia sudah tinggi dan dia terbentuk doji, nah kita butuh candle konfirmasi berikutnya. Kalau candle konfirmasi berikutnya merah, berarti dia ada indikasi akan turun. Nah, sini dia akan turun terus, nah turun sampai lagi kembali ke support. Seperti itu. Nah, di sini juga dia bisa dibilang ini akan retest ya, retest. Coba kita lihat. Nah, ternyata ketika di sampai sini dan dia bablas sampai sini. Oke. Jadi di candle yang ini tadi kita salah ya. Jadi istilahnya tadi anggap aja tadi kan saya targetnya cut loss-nya 1 tick. Nah, 1 tick. Dan ternyata dia butuh karena 1 tick kita udah cut loss ya, jadi anggap aja kita buat 2 tick untuk mengkonfirmasi, untuk istilahnya untuk biar nggak ribet aja di materi ini. Jadi ada 2 kemungkinan ya. Ada 2 kemungkinan kalau kita cut loss itu ternyata dia bablas ke bawah, tapi ternyata kalau kita cut loss itu dia naik ke atas tambah. Jadi anggap aja untuk menyempurnakan materi average up kita kali ini, anggap aja kita stop loss kita ada di sini ya, di area 6050 ya, cut loss itu tadi. Oke, jadi jadi kita bisa ambil ketika dia sudah menembus area resisten dan dia bertahan di area resisten tersebut. Oke, sekian aja dari saya untuk materi average up dan trailing stop ini. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.